tidak bisa. Ini adalah merica. Mau ke Batu Dinding bisa mampir makan durian di sini nih. Ini duriannya banyak nih duriannya. Tuh, digantung-gantung. daripada yang pertama tadi, dan ada sedikit semen di tengah-tengah jalanan setapak ini. Tanah
tanaman sejenis paku-pakuan atau pakis. Dia tumbuh di daerah yang lembab di hutan, dan ini bisa digunakan buat makan bagi yang bisa makan, dan juga bisa digunakan buat untuk berteduh kita. Atau buat teman-teman sobat ranta yang ingin kesini, saya sarankan mending bawa motor, kendaraannya roda 2, karena jalannya lumayan terjal, terus spotnya itu mendaki berbatu-batuan, lumpur. Lebih bagus lagi pakai trail, motor trail. Nah, kalau mobil cukup sampai yang tadi saya parkir tadi, itu aja. Perjalanan menuju ke daerah Batu Dinding itu makan waktu sekitar 2 jam berjalan kaki dari parkir mobil yang saya tadi parkirkan. Terus teman-teman kalau mau kesini jangan lupa bawa sangunya banyak-banyak, sangu air maksudnya, air, makan. Nanti setelah sampai di sana bisa makan, karena jalan sekitar 2 kiloan ke sana lumayan. Ikutin saya terus di channel Rap Daika. Kita istirahat dulu di sini. Ini banyakkan pohon-pohon akasia. Pohon akasia biasanya pohon yang tumbuh ditanam oleh perusahaan yang telah menambang untuk rehabilitasi atau reboisasi. Inilah pohon-pohon akasia seperti ini ditanam. Ayo kita jalan lagi. Di sini kita menemukan tumpukan-tumpukan batang-batang kayu. Ini tujuannya supaya motor atau kendaraan yang lewat melalui sini tidak terjebak dalam lumpur. Dan ini mungkin dibuat oleh warga sekitar atau orang-orang yang jalan ke sini. Tujuannya ya supaya motor tidak terhenti di kubangan lumpur seperti itu. Kita tadi salah jalan jadi kita mutar karena kita baru pertama kali kesini. Jadi tadi salah jalan, jadi kita balik lagi melalui yang jalan-jalan potong-potong kayu tadi. Kita kembali lagi, tadi salah jalan, kelewatan. Harusnya tadi itu kita belok ke kiri. Jadi nanti teman-teman kalau lihat video saya, jadi bisa referensi atau untuk gambaran bila ke Batu Dinding sini supaya nggak kesesat kayak saya. Sobat Rapta, kalau kita nanti di pertengahan jalan kita menemukan simpangan yang ke kiri, itu ada pondok di situ tuh, belok ke kiri kita. Kalau yang ke kanan sana itu kebun orang, jangan ke situ. Tandanya nih ada ini. Tandanya nih ada ini, potongan kayu, jembatan ini. Nah ini, potoknya nih. Kita menemukan pondok di sini, ini pondoknya. Jadi patokannya inilah, pondok inilah. Kita mau ke Batu Dinding, ini patokannya. Kita masih terus ke sana. Masih sekitar sekilo lagi. Menemukan jalan lumpur. Kita melalui sini, sebelah kiri. Saya nanti di pertengahan gunung menuju Bukit Dinding. Setelah melewati pondok tadi, kita melewati perkebunan merica. Di sini jadi sahabat Rapta, di atas gunung ini kita sudah bisa melihat
Tadi kita sampai, ikuti terus saya. Kita menuju ke sana. Sobat Rafta, setelah kita tadi melalui perkebunan merica, kita akan melalui perkebunan buah naga. Melalui perjalanan ini kita menemukan plang yang tulisannya ini. Kita lihat tulisannya apa itu. Nah, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur bekerjasama dengan PT Lembu Swana Perkasa, rehabilitasi hutan dan lahan di kawasan KPHK Bukit Soeharto dengan luas 100 hektar. Jenis tanamannya di sini terdapat kayu garu, sungkai, karet, mahoni, durian. Kerapatan tanaman itu sekitar 1.100 pohon per hektar. Kecamatan Semboja, Kabupaten Kutai Naga. Kita menaiki lagi gunung. Di sini di Cor Semen. Sobat Ratna, kita udah sampai di base camp di bawah batu dinding. Di dinding nih ternyata di sini masih ada penyemainan. Kita nanjak lagi ke atas terus. Yuh! Cukup rimbun di sini hutan-hutannya. Menemukan kendaraan orang di sini. Ada motor-motor di sini, mungkin ada dia lagi di atas semua itu. Tapi sayang saya melihat di sini ada tumpukan sampah-sampah. Mudah-mudahan yang membuang ini dapat bertanggung jawab. Ada sampah di sini. Saya himbau pada pengunjung buang sampah sembarangan di sekitar area sini, karena itu adalah suatu pencemaran. Kita masih menanjak. Wah, gunungnya curam. Jadi ini untuk melatih kaki kita supaya kita juga belajar mencintai alam, supaya kita dapat terus melestarikannya dan kita dapat manfaatnya dari alam, yaitu oksigen yang dihasilkan oleh pepohonan-pepohonan yang ada di sekitar sini. Mudah-mudahan tidak ada penebang pohon di sini dan hutannya tetap lestari. Kita naik ke gunung kedua lagi. Setelah gunung yang tadi, jalannya sama. Ini tanahnya dari tanah liat ya, sejenis lempung. Jadi kalau di sini musim hujan, kemungkinan jalannya lebih susah. Karena lempung-lempung di sini, tanah di sini, dia lengket ke sepatu atau ke pijakan yang kita injak, sehingga dapat menghabiskan tenaga kita untuk naik ke puncak. Jadi kendaraan tadi cukup sampai tadi aja, kendaraan motor. Sampai naik sampai sini tidak bisa. Mungkin kalau yang jago ngetrail bisa dicoba. Nah, ini masih ada, saya temukan botol-botol di sini ya, orang buang-buang sembarangan. Halo Sobat Rapta, kita udah sampai di tangga-tangga memudahkan para pendaki atau pengunjung.
kami terbayar dengan pemandangan yang indah ini. Ikutin terus channel Raptai kah? Tonton sampai habis. Sobat Rapta, batunya ini termasuk batu-batuan yang banyak mengandung pasir. Batu-batunya tampak tersusun. Inilah karya ciptaan Tuhan, dan saya sarankan mudah-mudahan ke depan ini bisa dijadikan objek pariwisata dan jalannya dibagusin supaya banyak pengunjung atau wisatawan yang bisa ke sini dengan cepat tanpa adanya hambatan berupa jalan yang rusak, lumpur, yang menyebabkan pengunjung susah untuk mencapai ke puncak gunung ini. Inilah dia. Kesini harus hati-hati karena dia licin. Apabila hujan juga tambah bahaya. Tapi di sini saya sayangkan, di sini banyak orang mencoba-coba di sini sangat kurang bagus. Ketika juga sampai di puncak.
kota, takutnya kemalaman. Sekarang kita jalan kaki dari sana. Yuk. Ternyata juga di sini juga lumayan banyak pengunjungnya. Di samping ada yang berkemah, ada juga yang mencari foto-foto di sini untuk pemandangan. Aduh, sayangnya tadi di sini bisa dilihat sampah-sampah oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab ini ya. Buang sampah di sini sembarangan. Aduh. Makanya kalau ke sini botolnya kalau habis minum atau makan dibawa lagi lah ke bawah. Nah, nanti berubah namanya, nanti ini berubah jadi Bukit Sampah. Ini tali-tali yang digunakan oleh orang-orang pengunjung ke sini supaya lebih safety dan lebih memudahkan untuk memanjat. Teman-teman kalau yang kesini usahakan pegang tali ya, karena di sebelah tebing ini sangat curam, tinggi. Jadi inilah pegangan kita supaya selalu safety dan aman dan tidak jatuh ke bawah sana. Mudah-mudahan video saya ini bisa jadi gambaran buat teman-teman yang akan kesini, sehingga memudahkan perjalanan menuju ke sini. Kita ambil dulu talinya. Sobat Roto selalu pegangan tali karena jalannya berpasir, dia agak licin. Tali inilah yang kita gunakan sebagai pengaman kita supaya tidak terjatuh ke bawah. Kita mau beli merica. Mericanya sudah kulitnya. Jadi kita udah dapat mericanya, kita buat masak. Sekaligus olahraga, dan bila ada buah-buahan bisa dibeli untuk membantu oleh-oleh plus membantu petani. Sekaligus kita beli langsung dari petani itu biasanya lebih murah daripada tengkulak-tengkulak. Makanya jalan-jalan sekaligus cari durian dan cari sahang atau merica. Merica ini katanya petani tadi bisa awet 4 tahun asal keringnya. Ini tadi dipanen dia baru kemarin lusa, dan ini masih sedikit agak basah ya. Tadi kita cuma beli sekilo aja sama bapak petani tadi. Ini bisa kita gunakan buat bakso, bakar ikan, kuah-kuah sop, dan lain-lain.